Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki dengan NIM 250204501036. Di sini saya akan menjelaskan tentang diferensial aplikasi dengan soal berikut. Oke, untuk soal nomor 1 itu turunan parsial campuran. Nah, di sini saya akan mencari turunan terhadap X. Oke, di sini saya akan mulai nomor 1. Nah, di sini pertama kita tentukan turunan parsial terhadap X. Nah, dalam proses ini kita perlakukan variabel Y itu sebagai konstanta. Turunan dari 5X itu 15X 15X pangkat 2. Nah, turunan dari 3X pangkat 2Y itu adalah 6XY. Nah, turunan dari 3X pangkat 2 itu 3X pangkat 2Y itu 6XY. Nah, terus karena 3Y-nya itu dianggap konstanta, turunan dari min 4Y pangkat 3 adalah 0. Nah, di sini jadi dz per dx-nya itu sama dengan 15x pangkat 2 ditambah 6xy titik. Oke. Nah, di sini kita sudah dapat turunan terhadap x-nya itu dz per dx sama dengan 15x pangkat 2 ditambah 6xy. Nah, untuk yang kedua kita akan mencari turunan terhadap y. Nah, untuk selanjutnya turunan parsial terhadap y sekarang itu x yang kita anggap sebagai konstanta, turunan dari 5x adalah 0. Turunan dari 5x itu adalah turunan dari 5x pangkat 3 itu adalah 0. 5x pangkat 3 itu 0. Nah, turunan dari 3x pangkat 2 3x pangkat 2y sama dengan adalah 3x pangkat 2. 3x pangkat 2. Nah, kenapa 3x pangkat 2? Karena 3x pangkat 2 adalah konstanta. Dan dari turunan min 4y pangkat 3 adalah min 4y pangkat 3 adalah min 12y pangkat 2. Nah, sehingga dz, ini harusnya dy ya, dz per dy itu sama dengan 3x pangkat 2 min 12y pangkat 2. Oke. Nah, kita sudah dapat yang di bagian A-nya itu turunan terhadap x-nya itu dz per dx sama dengan 15x pangkat 2 ditambah 6xy. Nah, untuk turunan terhadap y-nya itu dz per dy sama dengan 3x pangkat 2 dikurang 12y pangkat 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan turunan terhadap xy-nya. Di sini saya akan melanjutkan untuk pengerjaan. Oke, di sini saya akan menjelaskan turunan yang bagian C-nya lagi, yaitu turunan campuran. Dan saya di sini akan menjelaskan penjelasan konsepnya. Yang pertama itu turunan campuran D pangkat 2Z. Yang pertama itu D pangkat 2Z per dx dy. Nah, ini kita turunkan terhadap x dulu, lalu kita turunkan terhadap y. Nah, turunan campuran pertama D pangkat 2Z per dx dy itu didapat dari menurunkan
dz per dx terhadap y. Turunan dari 15x pangkat 2 adalah 0. Turunan dari 15x pangkat 2 x pangkat 2 itu sama dengan 0. Dan turunan dari 6xy itu sama dengan 6x. Nah, kita sudah dapat ya. Nah, selanjutnya yang kedua itu turunan campuran yang kedua, d pangkat 2 z per dy dx sama dengan. Nah, di sini kita turunkan terhadap y dulu, lalu x. Untuk sebaliknya ya ini. Nah, untuk turunan campuran kedua ini d pangkat 2 z per dy dx didapat dari menurunkan dy per dx dz per dy. Dz per dy ya terhadap x. Nah, turunan dari 3x pangkat 2 itu sama dengan 6x. Oke. Dan turunan dari min 12y pangkat 2 itu sama dengan 0. Oke. Nah, di sini akan saya jelaskan ya penjelasannya. Nah, oke. Di sini saya akan menjelaskan penjelasannya. Nah, di sini kita sudah dapat hasilnya itu sama, yaitu 6x. Ini sesuai dengan teorema Clairaut atau biasa dibilang teorema squares. Oke. Yang menyatakan bahwa jika fungsi dan turunan parsial pertamanya kontinu atau yang terpenuhi pada fungsi polinomial ini, nah maka urutan diferensiasi itu tidak memengaruhi hasilnya lah. Jadi kita bisa menukar urutan turunan parsial misalnya kayak begini. Oke. Itu saja untuk soal yang pertama ya yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya kita akan beralih ke soal yang kedua. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mengerjakan untuk soal nomor 2 itu yaitu pendekatan linear. Nah, soalnya ini misalkan permukaan suatu benda itu dinyatakan oleh fungsi Q sama dengan 2x pangkat 2yz. Nah, di sini tuh soalnya karena kesalahan pengukuran itu plus 2%, kurang lebih 2%, 0,02 pada XYZ. Nah, di sini saya akan menghitung diferensi total dari kesalahan relatif. Yang pertama itu, diferensial total dq. Oke. Nah, di sini untuk menemukan persentase kesalahan maksimum pada Q, kita gunakan pendekatan diferensial total. Ini adalah rumus untuk perubahan kecil delta Q pada fungsi yang diakibatkan oleh perubahan kecil dx, dy maupun dz pada variabelnya. Nah, jadi kita kerjakan itu dq sama dengan dq sama dengan dq per dz, dq per dx, terus ditambah dq per dy, lalu ditambah lagi dq per dz. Nah, sini kita dz lagi. Oke. Kita sudah mentotalnya. Maksudnya untuk diferensial total itu seperti ini. Nah, dan yang kedua kita akan menjelaskan turunan parsial dq. Nah, untuk pengerjaan
turunan parsial dari Q terhadap Y adalah 4XYZ. Nah, turunan terhadap bentar. Kita tulis dulu. Turunan terhadap X itu sama dengan 4XYZ. 4XYZ. Nah, untuk turunan terhadap Y yaitu 2X. 2X pangkat 2Z. 2X pangkat 2Z. Nah, seperti pada soalnya. Nah, untuk turunan terhadap Z-nya itu, Z-nya juga sama. 2X pangkat 2Z. Nah, jadi dq per dx itu sama dengan 4xyz. 4xyz. Lalu untuk dq per dy itu sama dengan 2x pangkat 2z. Nah, untuk yang dq per dz itu, dq per dz itu sama dengan ini. Kita pindahkan ke sini. Kita sudah dapat ya, 2x pangkat 2 x pangkat 2z. Oke. Ini untuk parsial, turunan parsial. Nah, selanjutnya kita akan yang ketiga itu. Nah, untuk yang ketiga itu untuk kesalahan relatifnya. Kesalahan relatif dari dq per q. Nah, untuk di sini yang bagian ketiga itu untuk kesalahan relatifnya, dq per q. Nah, untuk mendapatkan kesalahan dalam bentuk persentase, kita bagi dq dengan fungsi asli q. Setelah penyederhanaan, kita dapatkan rumus kesalahan relatif. Nah, untuk rumusnya itu dq per q sama dengan 2 dx per x terus ditambah dy per y lalu ditambah dz per z. Nah, ini untuk rumusnya. Lalu kita turunkan hasilnya. Untuk dq per q itu sama dengan 4xyz. Nah, di sini kan kita sudah dapat 4xyz. 4xyz per x. Nah, di sini x-nya. Nah, di sini untuk pernya itu 2x pangkat 2z. Nah, lalu dx. Nah, ditambah ditambah 2x pangkat 2 2x pangkat 2z per, tetap ya 2x pangkat 2 juga 2x pangkat 2z. Nah, ini untuk dy, lalu ditambah lagi sesuai rumus ya. Lalu kita tambah lagi 2x pangkat 2 pangkat 2z per 2x pangkat 2z. Nah, kita sudah dapatkan ya. Nah, untuk bagian ketiganya ini kita sudah dapatkan ya. Untuk kesalahan relatifnya itu seperti ini. Oke, di sini kita sudah dapat ya untuk di bagian A-nya itu menghitung diferensial total dan kesalahan relatif. Nah, di sini kita sudah dapatkan ya untuk semuanya. Sudah kita jelaskan sebelumnya juga. Nah, selanjutnya
Oke, untuk selanjutnya itu bagian B-nya, kita akan menentukan kesalahan maksimum. Nah, kesalahan maksimum ini terjadi ketika suku dalam penjumlahan memiliki nilai terbesar dan semua memiliki arah yang sama, baik semua positif ataupun mau negatif. Nah, hal ini karena jika tanda berbeda, kesalahan akan saling meniadakan atau menghasilkan kesalahan total yang lebih kecil. Oke, selanjutnya itu saya akan menghitung perhitungan maksimumnya ya. Oke. Nah, kita masukkan nilai kesalahan relatif itu, rumusnya itu dx per x sama dengan dy per y sama dengan dz per z sama dengan 0,02. Nah, untuk pengerjaan itu kita asumsikan semua kesalahan positif untuk maksimum. Nah, kita ini dq per q max, ini untuk maksimum ya. Lalu 2 itu dalam kurung 0,02 ditambah 1 0,02 ditambah 1 0,02. Ya. Nah, ini untuk perhitungannya ya. Oke, sorry. Di sini tidak cukup ya. Ini hasilnya itu sama dengan 0,08. Nah, oke, kita untuk menentukan hasil akhirnya itu pengerjaannya itu 0,08 dikali 100%. 0,08 dikali 100%. Hasilnya itu 8%. Nah, jadi persentase kesalahan maksimum yang mungkin terjadi pada Q adalah ini, 8%. Ya. Oke. Makna dari hasil ini secara konseptual adalah meskipun setiap variabel hanya memiliki kesalahan 2%, hasil perhitungannya Q dapat bergeser hingga 8%. Nah, ini disebabkan oleh bobot kesalahan yang berbeda. Variabel X memiliki pangkat 2 dalam fungsi X pangkat 2, sehingga kesalahan pada X memiliki bobot 2 kali lipat terhadap kesalahan total Q. Nah, ini menunjukkan betapa sensitifnya hasil perhitungan Q terhadap keakuratan pengukuran X. Itu saja yang dapat saya jelaskan untuk soal yang pertama dan soal yang kedua. Terima kasih.